Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa, NIM 18109122200005. Di sini saya akan membawakan berita kesehatan tentang demam berdarah dengue. Data Kementerian Kesehatan mencatat hingga pada Rabu 11 Maret, wabah demam berdarah melanda 28 provinsi dengan lebih dari 16.000 kasus dan menyebabkan 104 orang meninggal dunia. Lampung menjadi provinsi tertinggi dengan lebih 3.400 kasus, disusul Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 2.711 kasus. Ya, pertama tidak semua puskesmas itu punya kemampuan sama ya tenaga kesehatannya. Sementara kasusnya sudah sangat banyak ini. Yang kedua juga ada faktor bahwa ada masyarakat yang tidak mau dirujuk sehingga terlambat sekali. Kan ada beberapa kejadian yang memang meninggal karena sangat terlambat. Jumlah penderita DBD di wilayah Bekasi, Jawa Barat juga dilaporkan meningkat. RSUD Kota Bekasi menyatakan ada 149 penderita DBD di Bekasi sejak Januari hingga Maret ini. Setidaknya 55 pasien telah dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Jumlah kasus DBD di Gunung Kidul, Yogyakarta juga terus meningkat hingga menjangkit 345 orang dan 3 diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan berbagai upaya pencegahan demam berdarah, antara lain melalui program pemberantasan sarang nyamuk di wilayah endemik dan fogging atau pengasapan. Penderita demam berdarah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga Selasa sore 10 Maret, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika menyentuh angka 1.216 kasus dengan korban meninggal 14 orang. Inilah sejarah terburuk setelah 4 kali terjadi kejadian luar biasa demam berdarah di Sika. KLB 3 kali dan yang KLB yang kali ini yang terparah karena yang 2019 itu 620 kasus dan kematian 13 dalam setahun. Tetapi untuk 2020 ini baru masuk bulan Maret sudah kematian 14 dan kasus saat ini 1.216 kasus. Menteri Kesehatan Terawan menyatakan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terkait penanganan dan pencegahan kasus penyakit demam berdarah. Ia juga menyebutkan bahwa mengaku menerima informasi terbaru dari sejumlah pihak terkait mengenai angka penderita demam berdarah dengue mulai menurun. Menurutnya, sejumlah bangsa perawatan kamar mulai berkurang untuk merawat pasien penderita demam berdarah dengue. Menghadapi juga masalah yang sangat berat, yaitu demam berdarah yang terdistribusi di banyak provinsi. Memang yang paling banyak meninggal kemarin adalah NTT, Nusa Tenggara Timur, kemudian Jawa Barat juga dengan demam berdarahnya, Lampung, itu urutannya. Dan kita semua sudah deliver tenaga-tenaga. Di Sika yang paling banyak meninggalnya sampai 13, sekarang sudah menurun. Insiden penyakit demam berdarah mulai turun dan saya sudah mendapat laporan tadi malam. Namun kita masih tunggu sampai Minggu, tadi malam sudah oke. Minggu sudah mulai bangsal-bangsal mulai berkurang jumlah pasiennya. Dan ini akan kita lakukan di semua daerah mengenai juga pemberantasan sarang nyamuk. Jadi PSN itu harus dilakukan. Preventif itu harus dilakukan, preventif dan promotif. Karena demam berdarah ini sangat mematikan, 100 lebih yang meninggal seluruh Indonesia. Penanganan dan pencegahan yang baik pada demam berdarah dengue, penanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi gejala dan keluhan penderita serta mencegah terjadinya komplikasi dan kematian pada penderita. Pengobatan hanya bersifat suportif dengan tujuan untuk mengganti cairan. Untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa nyeri pada penderita, kita dapat menggunakan obat paracetamol. Jika tanda-tanda demam berdarah dengue terlihat, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit dan selama perjalanan, penderita harus selalu diberi minum agar tidak dehidrasi. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, rajin menguras bak mandi seminggu sekali karena nyamuk betina bertelur di bak yang terisi air. Yang kedua, menutup perabotan rumah tangga yang menampung air, seperti baskom berisi air, vas bunga, atau wadah lain yang dapat menampung air yang berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi, rajinlah membersihkan tempat itu paling tidak 2 kali seminggu.
ketiga, jangan menumbuk atau menggantungkan baju yang lama atau telah dipakai karena nyamuk suka aroma tubuh manusia. 4. Gunakan lotion anti nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk. Bisa juga dengan kita memasang kasa nyamuk ataupun kelambu ketika kita tidur, karena nyamuk pun aktif di malam hari hingga subuh.